Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Anastasia Putri dari kelas 11 MIA 6 nomor absen 10. Di sini kepada yang terhormat Ibu Adela Rina selaku guru pengampu mata pelajaran biologi, izinkan saya untuk menjelaskan tentang nefron pembentukan urin sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran biologi. Nefron pembentukan urin sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama di sini ada tahap filtrasi, yang kedua ada tahap reabsorpsi, dan yang ketiga ada tahap augmentasi. Baiklah, di sini ada tahap filtrasi. Filtrasi adalah tahap penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus dan kapsul Bowman. Filtrasi ini akan menghasilkan filtrat glomerulus atau disebut juga dengan urin primer. Awalnya darah masuk ke glomerulus ini melalui arteriole efferent dan terjadilah proses filtrasi. Proses filtrasi ini tidak memerlukan adanya protein plasma karena selama terjadinya filtrasi, sel-sel darah dan molekul-molekul protein tidak dapat disaring. Sementara molekul-molekul yang berukuran lebih kecil seperti garam, asam amino, dan gula dapat disaring dan sampai menjadi bagian dari urin primer. Jika hasil pemeriksaan laboratorium seseorang menunjukkan bahwa urin mengandung glukosa, hal ini dapat terjadi sebagai akibat terganggunya fungsi dari glomerulus. Filtrasi ini terjadi secara pasif atau tidak memerlukan energi karena 3 gaya, yaitu yang pertama ada tekanan darah kapiler glomerulus, yang kedua ada tekanan darah osmosis koloid plasma, dan yang ketiga atau terakhir ada tekanan hidrostatik kapsul Bowman. Baiklah, kita lanjut yang kedua. Di sini ada proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus contractus proximal di sini, tubulus contractus distal di sini, dan terjadi di lengkung Henle. Proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder atau disebut juga dengan filtrat tubulus. Proses reabsorpsi ini ada yang terjadi secara pasif atau tanpa memerlukan energi, dan ada yang secara aktif dengan memerlukan energi. Dari 180 liter plasma yang terfiltrasi setiap harinya, rata-rata hanya 178,5 liter yang direabsorpsikan, dan sisanya 1, liter akan mengalir ke pelvis ginjal dan dikeluarkan sebagai urin. Reabsorpsi bahan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah ion-ion natrium, ion-ion klorin, dan ion-ion negatif lainnya. Ada juga glukosa, fruktosa, dan asam amino, air, urea, dan ion anorganik seperti kalium, kalsium, fosfat, dan juga ada sulfat. Setelah pembentukan urin sekunder ini, maka di dalam urin sekunder sudah tidak lagi memiliki zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga urin yang dibuang benar-benar memiliki kandungan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kita lanjut proses yang ketiga. Di sini ada proses augmentasi atau sekresi tubulus. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang telah kita jelaskan di sini, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan, maka disinilah tempatnya. Proses augmentasi ini disebut juga proses pengumpulan. Proses ini terjadi di tubulus contractus proximal, tubulus contractus distal, dan ductus collectivus. Hasil dari proses augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya. Proses augmentasi ini terjadi secara tanpa aktif atau memerlukan energi. Urin sekunder berasal dari tubulus distal di sini akan turun menuju tubulus collectivus atau saluran pengumpul. Selanjutnya, urin masuk ke dalam pelvis renalis dari saluran pengumpul ini dan mengalir ke ureter dan kantung kemih. Saat kantung kemih sudah penuh, urin harus keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Proses augmentasi ini meliputi bahan-bahan sebagai berikut, yaitu ion hidrogen, amonia, kreatin, asam ipurat, dan obat-obatan tertentu serta zat kimia asing yang disekresikan ke dalam tubuh secara aktif. Sekresi ion kalium dikontrol oleh hormon aldosteron. Ion kalium secara aktif direabsorpsikan oleh tubulus contractus proximal tapi akan disekresikan oleh tubulus contractus distal dan ductus collectivus.
Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.